Eee, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat, malam anak-anak. Hari ini, kita akan masuk, kelas saya. Sebelum, kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti diberikan kelancaran dan, supaya nanti, ilmunya dapat, diserap. Saya mulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak, akan mengabsen satu-satu ya. Nanti yang hadir, bisa on mic dan on cam. Untuk yang pertama, Arfi Andika. Hadir, Pak. Baik. Terus, Purwisa Mahadika. Hadir, Pak. Ya. Nandung Pambudi. Hadir, Pak. Gaito Effendi. Hadir, Pak. Stefan Eksa. Hadir, Pak. Oke, dan yang terakhir, AM Taufikur Rahim. Hadir, Pak. Oke, di kelas ini hadir semua ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Oke, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi terkait Kerajaan Sriwijaya. Izinkan Bapak untuk share screen supaya adik-adik semua bisa melihat materi pada malam hari ini. Apakah terlihat share screen-nya? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat. Baik. Langsung saja. Secara letak geografis, Kerajaan Sriwijaya itu meliputi letak kerajaan, lalu ada ibu kota Sriwijaya dan pengaruh Sriwijaya. Letak kerajaan Sriwijaya itu dari prestasi-prestasi yang didapat dan diketahui bahwa letak kerajaan Sriwijaya itu berada di Sumatera bagian selatan. Kalau misal dari adik-adik melihat di PPT, yang bagian selatan itu yang di sini, yang dekat Selat Sunda. Lalu ibu kota Sriwijaya, diperkirakan pusat pemerintahnya itu terletak di tepi Sungai Musi atau di sekitar kota Palembang. Di sini bisa dilihat ya adik-adik, ada tanda merah. Ini diperkirakan adalah ibu kota dari Kerajaan Sriwijaya. Lalu yang ketiga itu adalah pengaruh Sriwijaya. Apa aja sih pengaruhnya itu? Di sini tuh luas pengaruhnya. Di bagian selat ini ada Selat Sunda. Terus ada Semenanjung Malaya dan hingga Laut Jawa. Jadi mobilitas untuk pedagang dari luar negeri atau dari mana itu mobilitasnya lewat perairan. Ya, selanjutnya itu sumber sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah kerajaan Sriwijaya itu apa aja? Di sini meliputi yang di dalam negeri ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Telaga Batu, prasasti Talang Tuwo, prasasti Karang Berahi, prasasti Ligor, prasasti Kota Kapur, dan Candi Muara Takus. Kalau dari sumber dari luar negeri itu adalah sumber yang menerangkan kerajaan Sriwijaya adalah berita Cina, berita India, dan berita Arab. Terus kehidupan politik di kerajaan Sriwijaya itu apa aja? Nah, di sini tuh ada 4 kehidupan politik dan pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, perluasan wilayah, pola pemerintahan raja, masa kejayaan,
kemunduran Sriwijaya. Perluasan wilayah kerajaan Sriwijaya itu sejak abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya itu mulai melakukan perluasan wilayah. Terus ada pola pemerintahan raja, kekuasaan Sriwijaya ini diduduki oleh seorang raja yang bersifat mutlak. Lalu ada masa kejayaan pada abad ke-8 dan abad ke-9, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Jadi puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya itu ada pada abad ke-8 dan 9. Di bawah pemerintahan oleh Raja Bala Putra Dewa dari dinasti Sailendra. Terus yang terakhir itu ada kemunduran kerajaan Sriwijaya, yang dimana kerajaan Sriwijaya itu berakhir pada abad ke-12 Masehi. Itu pada abad tersebut mengalami kemunduran massa. Nah, lanjut, kerajaan Sriwijaya itu sejak abad ke-7 kerajaan Sriwijaya mulai melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Jadi sejak abad ke-7 itu kerajaan Sriwijaya sudah mulai menyebarkan perluasan wilayah di berbagai Nusantara. Perluasan wilayah itu kekuasaan dimulai dari Minangkabau ke daerah sekitarnya, yaitu Palembang, Jambi, Lampung, dan Jawa. Jadi dimulai dari Sumatera Selatan, terus ke Sumatera Utara, terus langsung ke Jawa. Tapi itu semua belum berhasil. Penguasaan wilayah-wilayah tersebut hubungannya dengan penguasaan lalu lintas perdagangan. Wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sampai abad ke-13 meliputi sebagian besar Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, sebagian wilayah Jawa Barat, dan pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan. Jadi sekitar abad ke-13 itu kerajaan Sriwijaya itu sudah memperluas wilayahnya di sebagian Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, terus sebagian Pulau Jawa. Nah, faktor pendukung berkembangnya kerajaan Sriwijaya itu ada 5. Yang pertama, letak strategis yang tadi sudah Bapak jelaskan, yang letaknya itu yang strategis banget, mulai dari perdagangan lewat perairan, terus dekat Selat Sunda, terus Laut Jawa itu adalah letak strategis untuk perdagangan. Terus ada keruntuhan kerajaan Funan, terus ada majunya pelayaran Sriwijaya, kekuatan armada laut, dan jangkauan pelayaran. Nah, yang keruntuhan kerajaan Funan itu terjadi di Vietnam. Terus majunya pelayaran Sriwijaya itu majunya aktivitas pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. Jadi Sriwijaya itu kerajaan Sriwijaya itu berdagang dengan India dan Cina juga. Lalu ada kekuatan armada laut, yang dimana kerajaan Sriwijaya itu memiliki armada laut yang sangat kuat, dan yang terakhir jangkauan pelayaran yang melayani distribusi ke berbagai wilayah di Nusantara. Terus raja-raja yang ada di kerajaan Sriwijaya itu meliputi 3 faktor: pola kekuasaan Raja Sriwijaya, masa puncak kejayaan, dan daftar Raja Sriwijaya. Di pola kekuasaan Raja Sriwijaya itu ada 3 kekuasaan Raja di kerajaan Sriwijaya bersifat mutlak yang sudah Bapak jelaskan tadi. Terus ada pembagian jabatan seperti menteri, bupati, panglima, pembesar, pegawai istana, hakim, dan kepala pasukan, dan yang terakhir pejabat kerajaan dipilih dan diberhentikan oleh raja. Jadi para pejabat itu dipilih oleh raja dan diberhentikan juga oleh raja. Lalu masa puncak kejayaan itu yang dimana sudah Bapak jelaskan tadi, di abad ke-8 dan abad ke-9 kerajaan Sriwijaya itu mencapai puncak kejayaannya di bawah
perintah Raja Balaputra Dewa. Terus Balaputra Dewa juga mengirimkan para pemudanya untuk belajar di India. Dan yang terakhir, raja-raja yang di kerajaan Sriwijaya itu raja yang pernah memerintah di kerajaan Sriwijaya, yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Sri Indrawarman, Balaputra Dewa, dan Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Terus tadi Bapak sudah menjelaskan kejayaan kerajaan Sriwijaya. Terus yang ini adalah keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Apa aja sih faktor keruntuhan kerajaan Sriwijaya itu? Faktornya itu adalah 5. Yang pertama, serangan kerajaan lain. Terus ada kerajaan taklukan melepaskan diri, perluasan kerajaan Thailand, pasukan pengaruh kerajaan Singasari, dan mundurnya perekonomian Sriwijaya. Di serangan kerajaan lain itu, kerajaan Sriwijaya itu berulang kali diserang oleh kerajaan lain. Antara lain ada Kolomandala dari India. Lalu kerajaan Taklukan melepaskan diri. Kerajaan Taklukan banyak yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Terus ada perluasan kerajaan Thailand yang dimana terdesak oleh perkembangan kerajaan di Thailand yang meluaskan pengaruh ke arah selatan. Dan selanjutnya desakan pengaruh kerajaan Singasari, yang dimana kerajaan Sriwijaya itu terdesak dengan pengaruh kerajaan Singasari yang menjalin hubungan dengan kerajaan Melayu, yaitu di Jambi. Dan yang terakhir, mundurnya perekonomian Sriwijaya, yang dimana kerajaan Sriwijaya itu mengalami kemunduran faktor ekonomi, yang dimana perdagangan kerajaan Sriwijaya itu perlahan mulai meredup seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan, soalnya waktunya sudah mau hampir habis. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di lain waktu. Oke, untuk sampai saat ini apakah ada yang ditanyakan? Kalau semisal ada yang ditanyakan, ada adik bisa menyampaikan. Monggo. Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau dari saya belum, Pak. Oke, baik. Kalau semisal belum, mari kita cukupkan perkuliahan pada malam hari ini. Sebelum Bapak tutup, mungkin sedikit penyemangat gitu. Buat adik-adik semua tetap semangat belajarnya, walaupun terkendala pandemi, terus belajar di rumah, ya kanan juga, tapi tetap semangat. Semangat nggak semangat, ya pokoknya tetap semangat terus. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Semisal ada yang ditanyain atau apa, nanti bisa japri Bapak aja. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.